Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmil Lughah akan mempresentasikan mengenai artikel kami yang berjudul Fonologi Bahasa Nasional Nusantara. Fonologi Bahasa Nasional Nusantara. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Pada Sidang Masyarakat Linguistik Paris 24 Mei 1873, Friedrich Desgenetes mengusulkan nama fonem sebagai padanan kata BJM Sprache. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memories sur le système primitif des voyelles dan les langues Indo-Européennes, memori tentang sistem awal vokal bahasa-bahasa Indo-Eropa, yang terbit pada tahun 1878, mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Sejarah fonologi dalam makalah ini akan lebih mengkhususkan membahas mengenai istilah fonem. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. Aliran dalam fonologi yaitu aliran Kazan, aliran Praha, dan aliran Amerika. Selanjutnya yakni aliran-aliran dalam fonologi. Ada 3, yakni yang pertama aliran Kazan, yang kedua aliran Praha, dan yang ketiga aliran Amerika. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah aliran Kazan. Aliran Kazan dengan tokohnya Mikołaj Krzyżewski. Aliran ini mendefinisikan bahwa fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan setiap individu. Tokoh utama aliran Kazan adalah Baudouin de Courtenay tahun 1895. Menurut linguis ini, bunyi-bunyi yang secara fonetis berlainan adalah disebut alternan, yang berkerabat secara historis dan etimologis. Jadi, meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Pada tahun 1880, Courtenay melancarkan kritiknya terhadap presisi atas beberapa fona yang dianggapnya tidak bermanfaat. Pada tahun 1925, Paul Pesci mempertegas kritik tersebut. Kemudian yang kedua adalah aliran Praha. Kelahiran fonologi ditandai dengan Proposition 22 atau usulan 22 yang diajukan oleh Jacobson dan Trubetskoy pada Kongres Internasional 1 para linguis di La Haye, April 1928. Pada 1932, Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain. Sebagai cara untuk membedakan makna kata, jadi konsep fonem merupakan sejumlah ciri pembeda atau ciri distintif. Selanjutnya adalah aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir pada tahun 1925. Secara etnolog dan linguis yang terutama memeliti bahasa-bahasa Indian Amerika, menurutnya sistem fonologi bersifat fungsional. Kiprah Sapir diteruskan oleh penerusnya dari Yale, yakni Leonard Bloomfield, yang karyanya Language menjadikan dirinya bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Pada buku itu, Bloomfield menjelaskan banyak hal tentang definisi-definisi mutakhir tentang fonem, istilah ciri pembeda, zona penyebaran fonem, kriteria dasar dalam menentukan oposisi fonologis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian fonologi. Fonologi ialah ilmu yang mempelajari atau yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari berbagai aspek fungsinya. Berbicara tentang bunyi memang mempunyai hubungan yang erat sekali dengan bahasa.
Setiap bahasa ditandai oleh bunyi. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua bunyi adalah bunyi bahasa. Ilmu bunyi pada umumnya dipisahkan atas dua kelompok, yakni fonetik dan fonemik. Fonetik membahas tentang sistem bunyi suatu bahasa, bagaimana menghasilkan bunyi, bagaimana bunyi itu ditangkap pendengaran, dan bagaimana penutur menyampaikan bunyi itu. Sedangkan fonemik adalah sistem fonem suatu bahasa atau proses menentukan suatu satuan bunyi terkecil yang dapat menunjukkan kontras makna. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara mengubah posisi lidah dan bentuk mulut. Bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari alat ucap. Dalam bahasa Rusia terdapat dua macam bunyi konsonan, yaitu konsonan keras dan konsonan lunak. Sedangkan bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal lalu diakhiri secara konsonan. Setiap bunyi memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, karakter bertekanan dan tak bertekanan pada bunyi vokal, karakter bersuara dan tak bersuara, atau keras dan lunak pada bunyi konsonan. Kajian fonetik. Fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Jenis-jenis fonetik ada 3. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, kemudian yang kedua ada fonetik akustik, dan yang ketiga ada fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris bisa juga disebut fonetik organis atau fonetik fisiologis, di mana fonetik ini mempelajari bagaimana bunyi bahasa tersebut dihasilkan oleh alat pengucap manusia. Fonetik ini menelaah mengenai organ-organ wicara apa saja yang berperan dalam penghasilan bunyi bahasa tersebut, seperti contoh paru-paru sebagai sumber udara, batang tenggorokan, kerongkongan pita suara, mulut, dan lain-lain. Yang kedua ada fonetik akustik, di mana fonetik ini mempelajari tentang bunyi bahasa ketika merambat di udara, seperti gelombang yang berupa frekuensi, spektrum, tekanan, getaran, dan lain-lain. Dalam fonetik akustik ini dikenal alat bernama spektrograf, yang mana alat tersebut digunakan untuk menganalisis dan memaparkan frekuensi dan tekanan dari bunyi bahasa yang merambat di udara. Dan yang ketiga ada fonetik auditoris atau bisa juga disebut fonetik persepsi, di mana fonetik ini mempelajari tentang bagaimana bunyi bahasa bisa tertangkap oleh indera pendengaran dan terdengar. Dalam fonetik ini dikaji tentang bagaimana bunyi bahasa itu diterima oleh indera pendengaran yang kemudian dicerna untuk dimengerti. Jenis-jenis ilmu fonetik. Ada pengertian tata bunyi, ada fonem, dan ada alofon. Dalam pembagiannya, ilmu fonetik juga mengandung kajian tentang pengertian tata bunyi, fonem, dan juga alofon. Yang pertama ada pengertian tata bunyi. Bunyi bahasa adalah getaran udara yang masuk ke dalam telinga baik berupa bunyi maupun suara. Bunyi adalah terjadinya dua benda atau lebih yang bergesekan atau berbenturan. Bunyi dapat dihasilkan dari alat ucap manusia yang dapat terwujud dalam nyanyian atau tuturan. Kemudian ada yang kedua yakni fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi yang membedakan arti. Istilah fonem sendiri dapat didefinisikan kajian fonemik. Menurut Abdul Khair, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna.
Sedangkan menurut Ahmad Muwaffaq, disebutkan bahwasannya fonemik ialah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti atau makna. Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsionalis. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Pengenalan fonem. Dalam mengenali fonem, terdapat beberapa pokok pikiran umum yang disebut premis-premis fonologis, di mana premis-premis tersebut memiliki sifat-sifat umum. Yang pertama yakni bunyi bahasa memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan yang kedua, sistem bunyi mempunyai kecenderungan yang bersifat simetris. Kemudian yang ketiga, bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas-kelas bunyi atau fonem yang berbeda apabila terdapat pertentangan di lingkungannya. Kemudian yang keempat, bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip dan terdapat di dalamnya distribusi yang komplementer, maka harus digolongkan terhadap fonem yang sama. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.